Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa melihat kompleksitas waktu dari suatu algoritma? Kita akan melihat contohnya. Misalkan di sini kita mempunyai algoritma untuk mencari elemen terbesar pada suatu array yang diberikan. Di sini kita ingin mencari elemen terbesarnya. Prosedur utama yang ada di sini di algoritma ini adalah sebagai berikut. Oke, yang ada di sini kita copy ke sini. Nah, dari prosedur utama yang ada di sini, kita cek dulu apa sih operasi dasar dari algoritma tersebut. Nah, kita lihat di sini kita punya assignment. Di sini ada komparasi, di sini ada komparasi, assignment. Ini enggak ya, ini assignment dan juga kita punya penjumlahan dan end while. Nah, di sini kalau kita lihat, kita mempunyai loop. Ingat, di pekan kemarin kita sudah membahas operasi dasar itu adalah operasi yang paling banyak dilakukan. Dan itu biasanya ada di inner loop, loop yang paling dalam. Karena kita cuma punya satu loop di sini, maka dia pasti ada di dalam sini. Nah, kita lihat satu-satu. Di sini ada di sini kita punya comparison, perbandingan. Di sini punya assignment. Tapi tentunya assignment ini tidak selalu kita masuki karena kita akan masuk ke sini kalau perbandingan ini terpenuhi. Oleh karena itu, manakah operasi yang paling banyak dieksekusi? Tentunya yang paling banyak dieksekusi itu adalah perbandingan AK lebih besar dari max. Jadi cek bagian terpenting yang paling banyak memakan waktu. Dan kita lihat di situ adalah comparison. Selanjutnya, berapa kali operasi dasar tersebut dioperasi? Kita lihat berapa kali dia ini dioperasi pada keseluruhan algoritma. Kita cek dulu variabel penentu iterasi. Di sini iterasinya bergantung pada variabel K, di mana K dimulai dari 2 dan setiap masuk ke loop kita selalu menambah 1 K tersebut. Sehingga K itu dimulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya, dan dia akan berhenti ketika N itu bernilai K itu bernilai N. Itu adalah saat terakhir ketika nilai K ketika dia masuk ke dalam loop. Sehingga ada berapa banyak ada berapa banyak perbandingan yang dilakukan itu adalah dimulai dari K-nya 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N, sehingga totalnya kita punya N-1 iterasi. Sehingga kita akan melakukan perbandingan itu sebanyak N-1 kali. Atau dengan kata lain kita bisa tulis seperti ini. Tn itu adalah N-1. Contoh lain, misalnya kita punya selection sort. Di sini kita tanya lagi, apa sih operasi dasar yang ada di algoritma tersebut? Lagi-lagi kita cek bagian terpenting yang ada pada algoritma tersebut. Yang mana sih yang paling banyak memakan waktu? Di sini kita lihat loop. Loop terluar ada di sini, tapi kemudian kita mempunyai inner loop di sini. Oke, dia akan selalu ada di inner loop. Dan lagi-lagi di dalam inner loop kita memiliki perbandingan. Dan apa yang kita punya di sini akan masuk jika perbandingan ini sesuai. Jadi tentunya perbandingan ini akan lebih banyak dieksekusi daripada apa yang di dalamnya. Oleh karena itu, lagi-lagi operasi perbandingan yang akan lebih banyak dieksekusi. Sekarang kita lihat kalau misalnya
ini pun kita anggap sebagai operasi dasar. Jadi operasi dasar itu tidak harus hanya satu. Kalian bisa juga mengklaim lebih dari satu operasi dasar. Tapi ketika kalian mengklaim lebih dari satu operasi dasar, artinya kalian harus menghitung masing-masing kompleksitas waktu untuk masing-masing operasi dasar tersebut. Berapa banyak sih operasi dasar tersebut dieksekusi untuk setiap operasi dasar yang kalian klaim. Oke. Di sini contohnya kita eh, menyebut operasi pertukaran itu juga sebagai operasi dasar. Tapi tentunya kalau kalian hanya menuliskan yang pertama saja, itu tidak masalah, tetap betul. Oke, kemudian berapa kali operasi dasar tersebut dioperasikan? Kita cek berapa kali sih perbandingan itu dilakukan dan berapa kali sih pertukaran itu dilakukan. Cek variabel penentu iterasi. Untuk yang pertama, dia itu akan dieksekusi berdasarkan variabel J, di mana J itu berjalan mulai dari 2 sampai I, dan I-nya berjalan mulai dari N sampai 2. Sehingga I berjalan dari N sampai 2, artinya kita memiliki N-1, N-2, dan seterusnya sampai 2. Dan J tadi berjalan dari 2 sampai I. Okay. Ketika I-nya sama dengan N, J-nya itu ada N-1. Ketika I-nya adalah N-1, J-nya adalah ada N-2. Ketika I-nya ada N-2, J-nya ada N-3. Dan seterusnya hingga I terakhir adalah 2 dan J-nya hanya 2 saja. Oleh karena itu total perbandingan yang dilakukan adalah penjumlahan ini semua. Penjumlahan ketika I yang sama dengan N, ketika I yang sama dengan N-1, dan seterusnya sampai I terakhir yaitu 2. Dan totalnya adalah seperti ini. Atau bisa kita sederhanakan menjadi setengah N dikali N-1 perbandingan. Sehingga kita punya kompleksitas waktunya sebagai berikut. Dan sekarang kalau operasi pertukaran, kita kembali, kalau pertukaran kan ada di sini. Sini ya. Nah, kemudian pertukaran ini hanya bergantung pada for yang ada di sini. Oleh karena itu, variabel penentunya itu hanyalah I, mana I itu mulai dari N sampai 2. Sehingga hanya N-1 pertukaran. Jadi kompleksitas waktu untuk operasi pertukaran itu adalah N-1, dan kompleksitas waktu untuk operasi perbandingan adalah setengah N dikali N-1. Dan kalau kita bandingkan kedua ini, jelas ini yang lebih besar. Oleh karena itu sebenarnya operasi paling dasarnya itu adalah perbandingan. Karena kalau kalian hanya menjawab perbandingan, itu tetap akan betul. Kalau kalian menjawab ada 2 operasi, dua-duanya harus kalian cari berapa sih kompleksitasnya. Jadi algoritma pengurutan maksimum dengan menggunakan selection sort tadi itu membutuhkan setengah N dikali N-1 buah operasi perbandingan dan N-1 buah operasi pertukaran. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada pekan ini. Silahkan mengerjakan tugas yang telah disediakan. Kita bertemu lagi di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.